Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Aksan di Kreativa Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan bersih-bersih pedal drum untuk merek Yamaha dengan tipe FP6110A. Kenapa pedal harus dirawat atau dilakukan perawatan secara reguler? Sebab kalau tidak dilakukan perawatan, karena drummer itu biasanya player yang paling energik dan selalu berkeringat ya. Apalagi pedal tadi itu posisinya berada di paling bawah, jadi sangat jarang diperhatikan, sehingga sangat jarang juga atau sering kelupaan untuk melakukan perawatannya. Sebelumnya mohon maaf karena di rumah sebelah lagi ada renovasi, mungkin ada berisik-berisik sedikit gitu ya, tapi tidak apa-apa. Oke saja, kita lanjutkan videonya. Ini sudah saya persiapkan pedalnya seperti ini ya, seperti ini. Terus kita persiapkan alat-alatnya, ada kunci drum, ada obeng plus yang agak gede ya, terus kunci L. Kunci L nya ini paling nanti yang digunakan yang ukuran 2,5. terus ini ada pembersih panci, terus ini ada kuas, ini juga opsional, ada kuas berbahan logam, sikat logam ya, dari kuningan ini rambut sikatnya. Terus ini ada minyak mesin jahit, ada lap, dan juga ini opsional ada catnya juga, itu cat semprot gitu ya. Oke, kenapa dilakukan perawatan? Karena tadi posisinya berada di bawah dan kita sering lupa untuk merawatnya. Sebab daripada tidak dirawat, kalau dibiarkan akan memperparah ya, akan memperparah kondisi pedal itu sendiri. Jadi biasanya penyebab pedal kusam tadi itu karena lembab, terus kotor kena kaki, apalagi digunakan untuk studio rental, yang mana biasanya tapi tidak semuanya, yang rental tadi itu, yang menyewa tadi itu biasanya kurang merasa memiliki, jadi asal digunakan, entah kakinya habis dari kamar mandi terus langsung nempel ke pedal gitu, terus mengakibatkan kotor dan juga korosi, sehingga debu-debu akan berkumpul di sela-sela pedal. Di samping itu juga keringat drummer kadang juga dapat menyebabkan korosi dari sebuah hardware pada drum gitu ya. Jika debu sudah banyak yang berkumpul, akan mengakibatkan apa itu namanya, aus, menyebabkan aus, terutama aus yang ada pada engsel yang ada di dalam pedal ya, itu. Jadi ini hanya sampel saja. Anda dapat merawatnya, dapat merawat pedal Anda yang berbeda merek juga. Tapi pada kali ini sementara ini saya memiliki bahan merek Yamaha dengan tipe FP6110A. Oke, langsung saja kita fokus pada yang terinjak kaki saja ya. Untuk yang ini kan kelihatan ya, perawatannya mudah. Yang tidak kelihatan itu bagian engsel-engselnya ini yang perlu diperhatikan itu. Terus bagian yang paling terkena kaki, sering diinjak, adalah bagian ini. Oke, langsung saja kita lakukan eksekusinya. Ini kita ambil
seperti ini. Terus kita balik. Ini kebetulan untuk tipe ini menggunakan belt ya, atau sabuk atau tali apalah gitu ya. Kita ambil dulu pelan-pelan saja. Seperti ini sudah terlepas. Kalau ini membersihkannya cukup mudah karena semuanya terlihat ya. Nanti akan fokus kepada bagian tapaknya ini ya. Oke, kita lepas bagian ininya. Ada 2 baut atau 2 skrup ya, menggunakan obeng plus yang agak gede. Oke, setelah kita ambil seperti ini, kita ambil bagian apa itu, engsel tapak yang dapat base-nya ya. Kalau yang ini model apa itu, model kawat seperti ini, ada yang model base plat gitu ya. Selanjutnya kita ambil kunci L nomor 2,5. Kita lepas 2,5 ya, maaf. Hati-hati, pelan-pelan saja. Kita lepas kuncinya, ini kunci L ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita dorong asnya ya, seperti ini. Nah, sudah lepas. Di sini ada bagian yang perlu diperhatikan. Ini ada cowakannya. Ini akan bertemu dengan baut L ya, baut tanam L ini ya. Oke, setelah itu kita bersihkan ya, seperti ini. Kalau ada kotoran-kotorannya kita bersihkan. Demikian juga bagian ini. Terus kita gunakan lap untuk membersihkan kawatnya ini, atau as untuk bagian base-nya. Terus kalau kotorannya sangat parah, Anda bisa gunakan ini dan air sabun gitu ya. Nah, biar kotoran debu-debunya bisa lepas, atau apa itu namanya, bisa larut dan lepas gitu ya. Ini ada seperti ring. Nah, jangan sampai hilang ini. Ini cukup penting. Kocak dan tidaknya sebuah pedal itu ditentukan oleh ring ini, berbahan dasar plastik ya. Oke, seperti ini. Nah, setelah dibersihkan bagian-bagian yang kotor, baru nanti akan kita kembalikan. Perlu juga, sifatnya opsional, jika ini karatan, ini seperti ini sudah ada karatnya ya. Nah, ini bisa digunakan cat semprot sesuai warna yang Anda inginkan gitu ya. Terus kuas ini digunakan untuk debu-debu yang ringan, yang sifatnya ringan saja. Kalau ini opsional, jika debunya parah, Anda bisa, atau kotornya parah, Anda bisa gunakan sikat yang seperti ini. Yang penting hati-hati saja, jangan sampai catnya ini ikut terkelupas gitu. Biasanya saya cukup menggunakan ini dan air sabun, saya gosok-gosok gini. Ini. Oke.
Selanjutnya jika sudah dirasa bersih bagian sininya, bagian tapaknya, kita gunakan kuas untuk bagian ininya. Nah, kalau bagian yang kelihatan ini sangat mudah ini. Nah, kita juga sering ngasih minyak di bagian bearingnya ini ada bearing atau laker ya, orang awam menyebutnya laker, ada bearingnya, sering diminyaki saja biar apa itu namanya, tidak karatan, juga akan lebih ringan jika kita gunakan untuk perform di panggung maupun saat kita latihan. Oke, setelah itu kita bersihkan, kita kembalikan lagi seperti ini ya, seperti ini. Terus jangan lupa kita kasih sedikit minyak, dan kalau kita gosok menggunakan air ya gini ya, setelah itu harus dijemur, dipastikan kering sama sekali biar tidak ada sisa air yang tertinggal. Kalau ada sisa air yang tertinggal ya sama juga bohong, nanti akan menimbulkan karatan lagi gitu. Oke, setelah itu kita masukkan yang ini, ring dari plastik ini ya, shock ring ya, seperti ini shock ring. Jika agak kocak, Anda bisa menambahkan ring tambahan lagi di kanan atau di kirinya ya, atau di dua-duanya itu. Setelah itu kita masukkan seperti ini. Sebelumnya kita kasih sedikit apa itu namanya, minyak di bagian shock ringnya ya, bagian shock ringnya sebelah sini, nanti bagian dalam ini dikasih minyak mesin jahit ya. Ngasih minyaknya di saat sudah terpasang saja. Kita balik, yang ada cowakannya ini harus nanti dapat sebelah sini ya, dapat baut tanam pakai kunci L sebelah sini ya, sebelah sini. Jika Anda bingung untuk mendapatkan cowakan ini, Anda bisa spidol bagian tengah sini untuk menentukan posisi cowakannya. Oke, kita masukkan. Oke, seperti ini ya. Kita pastikan cowakannya sudah tepat. Kita gunakan kunci L untuk mengencangkan. Kita pastikan sudah betul kanan kirinya. Seperti ini kita kencangkan, cuma jangan terlalu kencang juga ya, karena ini berbahan dari aluminium, takutnya nanti selek atau dol gitu ya. Seperti ini. Setelah itu kita kasih minyak. Kita kasih minyak seperti ini. Yang sering dikeluhkan oleh para drummer itu biasanya ada kocak yang sangat parah gitu ya.
Jika ada kocak, ini bisa dikasih ring. Bisa Anda gunakan ring plastik, lebih bagus itu ya. Kalau tidak punya, gunakan ring berbahan dasar logam juga tidak apa-apa. Oke, setelah itu, setelah dipastikan kencang, cuma jangan terlalu kencang juga ya, takutnya nanti slek atau dol. Yang penting sudah mengunci dengan benar gitu aja ya. Kita pasang kawat base-nya seperti ini ya, terus kita pasang ini. Nih, oke, udah cukup. Nah, sekarang kita pasang bagian beltnya. Nah, seperti ini. Kita pasang bagian beltnya. Menggunakan kunci drum standarnya. Ini kalau sudah kencang baru kita pasang lagi seperti ini. Oke, cukup mudah dan sederhana. Untuk yang bagian ini karena sangat terbuka posisinya, Anda cukup membersihkan biasa ya. Tadi sudah dilepas menjadi dua bagian, Anda bisa bersihkan sendiri karena bagiannya kelihatan, jadi tidak perlu kasih tutorial. Dan yang penting bagian bearingnya ini atau lakernya ya, itu dikasih minyak. Ini. Oke, saya kira sekian dulu. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Salam dari Kreativa Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.